Namaku Andin, mahasiswi semester akhir yang tinggal di asrama wanita, sebuah kampus swasta di Jawa Barat. Asrama ini bangunannya tua, seperti pola Belanda yang dialih fungsikan. Lorongnya panjang, cat temboknya mengelupas, dan yang paling menyeramkan adalah kamar nomor 309. Kamar itu sudah kosong sejak 2 tahun lalu. Waktu itu malam Jumat, aku begadang bersama 2 temanku, Intan dan Putri, mengerjakan skripsi. Sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba terdengar suara isak tangis dari kamar 309. Kami saling menatap, tak ada yang tinggal di situ. Sudah dikunci oleh penjaga. Tangisan itu semakin jelas, lalu berubah menjadi suara tawa perempuan lirih, seperti menahan marah. Putri mengintip dari lubang pintu. Demi Tuhan, aku lihat ada perempuan berdiri di dalam kamar itu. Rambutnya panjang, bajunya merah, dan matanya kosong. Besoknya kami lapor ke Bu Mirna, pengurus asrama, tapi beliau hanya diam, lalu berkata, "Jangan macam-macam. Kamar itu sudah ditutup sejak kejadian dulu." Kami mendesak, dan akhirnya Bu Mirna cerita, dulu ada mahasiswi bernama Anita, pendiam, rajin, tapi punya kisah cinta kelam. Ia ditinggal tunangannya menikah dengan orang lain, dan malam itu ia gantung diri di dalam kamar 309, mengenakan gaun merah yang ia siapkan untuk hari pernikahannya. Sejak saat itu, penghuni kamar itu selalu diganggu. Semua akhirnya pindah, dan kamar itu dikunci. 3 hari setelah itu, di malam sunyi, aku keluar ke jemuran belakang, dan aku lihat, tergantung di ujung tali jemuran, sebuah gaun merah basah kuyup, meneteskan air, padahal tak ada yang menjemur. Saat aku mendekat, gaun itu bergerak sendiri, seperti tertiup angin, padahal malam itu sangat tenang. Aku lari secepat mungkin, dan malamnya, aku bermimpi berada di kamar 309. Ada wanita duduk membelakangiku, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia mengenakan gaun merah yang sama. Ketika ia menoleh, matanya putih semua, darah menetes dari bibirnya. Lalu, ia tertawa. Malam berikutnya, kejadian makin parah. Intan bangun dengan luka cakaran di lengannya. Putri melihat bayangan merah di cermin kamar mandi. Dan saat kami bertiga berdoa, lampu padam, pintu kamar terbuka sendiri, dan dari lorong, terdengar suara langkah kaki, perlahan, menyeret kain basah. Dia datang, kuntilanak merah. Dia menampakkan diri di depan pintu kamar kami. Rambutnya menutupi wajah, kukunya panjang dan berdarah, dan dari perutnya, ada tali gantungan yang masih menempel. "Kembalikan!" Kami menjerit, tapi tiba-tiba, semua gelap. Kami pingsan bersamaan. Besoknya, kami ditemukan penjaga asrama, pingsan di lantai kamar dengan cermin pecah dan bercak darah di tembok. Sejak malam itu, kami dipindahkan dari lantai atas, dan kamar 309 disegel ulang. Tapi tak lama kemudian, muncul tulisan di pintunya, "Aku masih di sini, jangan pakai gaun merahku." Dan malam ini, aku dengar lagi suara itu, di lorong belakang. Suara tawa, suara kain diseret, dan tangisan yang tidak pernah selesai.